Tapi yang saya dulu nggak berarti bagus untuk ditiru. Ya. Jadi Nelvi itu Saya Ilham Syukurudin Huda. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa upaya KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengurangi golput dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia? Sobat Bersama ID, demi mendukung gerakan generasi kritis, anti galau dan apatis, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan media Bersama ID dan Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Dengan ini, kami menghadirkan Q&A dengan tema Partisipasi Politik Pemula, Anti Golput dan Money Politik. Oke, bersama saya Nelviana Samosir sebagai moderator yang akan menemani Sobat Busam sekalian dalam sesi Q&A pada hari ini. Nah, Sobat Busam, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, saya mau kenalin dulu para panelis kita yang udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan wangi-wangi banget loh hari ini. Oke, di sebelah kanan saya ada Yoga, ada Wanda, ada Idi, ada Safira, ada Michael, ada Tika, dan ada Nagita, serta ada Nara. Nah, teman-teman Busam, mereka-mereka ini adalah mahasiswa kelas A semester 1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman yang mengambil mata kuliah filsafat pengampu dengan dosen pengampu yaitu Uni Sagena SIP MSc PhD. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk panelis kita hari ini. Oke, teman-teman, kita kan udah kenalan sama panelis-panelis kita pada malam hari ini. Sekarang, saya mau panggil narasumber kita pada kesempatan hari ini. Bersama kita, hadir seorang tokoh penting yang memegang peranan krusial dalam menyediakan layanan informasi publik untuk warga Kalimantan Timur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kota Samarinda dan saat ini menjadi Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita sambut Bapak Ramon Darnam Saragi. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, dulu Pak, silakan. Oke, silakan Bapak mic-nya. Baik Pak, selamat malam Bapak. selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik, namanya siapa tadi? Nama saya Nelvi Pak. Saya Marga Samosir loh Pak. Oke. Saras Pak. Horas. Oke. Oke, tadi gimana Pak perjalanan ke Busam ini Pak? Dekat aja dari kantor situ. Oh dekat Pak. Kebetulan juga Samarinda kan panas ya Pak ya. Jadi ya agak menyerap energi lah. Oke Pak. Saya mau tanya Pak, udah siap belum Pak sama podcast pada malam hari ini? Siap aja. Siap. Oke, saya mau ulang kembali ya Pak. Tema kita pada malam hari ini yaitu partisipasi politik pemula, anti golput, dan money politik Pak. Oke, sebelum saya mulai, saya mau bacakan kembali aturan main kita, yaitu narasumber yaitu Bapak diberikan waktu untuk memberikan materi selama 10 menit dan setelah itu panelis bertanya, setelah itu narasumber menjawab pertanyaan dari panelis selama 1,5 menit Pak. Oke, langsung aja. Jadi topik ini kan merupakan salah satu topik yang penting dalam konteks pemilihan umum ya kan Pak, yaitu anti golput dan money politik Pak. Nah untuk golput sendiri, kita sebagai pemilih pemula, terutama saya dan teman-teman Busam sekalian, itu pasti pernah mikir gini, aku nggak tahu deh memilih siapa nanti di pemilihan presiden tahun depan. Terus kalau menurutku sih kandidatnya bagus-bagus ya. Nggak apa-apa deh, golput aja, toh juga nggak bakal ngubah dunia gitu kan. Pasti saya yakin antara saya atau sobat Busam sekalian pernah berpikir demikian. Oke, untuk money politik sendiri Pak, pasti money politik ini punya potensi yaitu dapat merugikan negara gitu. Jadi kalau misalnya si caleg ini udah berhasil memenangkan suara, maka ada kemungkinan kecil upaya untuk mengembalikan modalnya itu dikeluarkan sebelumnya dengan melakukan korupsi gitu Pak. Nah, saya akan berikan waktu kepada Bapak untuk memaparkan penjelasannya terkait topik pada hari ini Pak. Ingat Pak, 10 menit. Terima kasih 10 menit Pak. ya? Iya Pak. Silakan. Dulu saya apatis gitu. Tapi yang saya dulu
nggak berarti bagus untuk ditiru. Ya. Jadi Nelvi itu pemilih pemula itu tentang 18 tahun, 17 tahun sampai dengan 30 tahun di data KPU itu ada 30 sekian persen gitu ya. Berarti anggaplah pemilih pemula yang seperti kita-kita ini itu tidak ada partai manapun di Indonesia yang mendapatkan kursi sampai di atas 30%. Nah, itu dulu. Artinya partai yang PDIP saya nggak tahu tuh, hampir 30-20 sekian persen itu dia bisa mempengaruhi cukup signifikan di dalam perpolitikan Indonesia. Maksudnya ketika adik-adik tahu sesignifikan itu suara adik-adik, seharusnya juga kita sadar bahwa apapun yang dipilih oleh para kita kaula muda di sini sangat menentukan arah bangsa ke depan. Ya kan? Itu tadi sampaikan tadi Pak Usman Yakub di sosmed sebelum ini bahwa pentingnya perwakilan. Jadi pengambilan keputusan terhadap negara ini ditentukan oleh yang namanya pihak eksekutif dan legislatif. Nah, pemilihan umum itu untuk memilih pihak eksekutif dan legislatif. Nah, anak muda sekarang dengan persentase yang sebegitu besarnya seharusnya juga sadar bahwa pilihan kita semua itu membawa kemana arah masa depan bangsa ini. Ya. Kalau di dalam segmen anak muda, seharusnya yang bertanggung jawab itu yang kira-kira dia punya pilihan sesuai dengan pemikirannya. Jadi tadi ada anti golput. Kalau anti golput itu artinya kita tuh nggak milih gitu. Kita harus memilih dari pilihan yang ada. Sejelek-jeleknya kita punya pilihan, kita harus tetap milih. Karena sejelek-jeleknya pilihan tetap pasti sebaik yang kita pilih. Ya kan, di antara paling jelek nih kan, kayak kamu misalnya suka pizza misalnya, tapi kemudian pilihannya cuma nasi goreng, nasi rebus, ya nasi goreng sama nasi rebus beda ya, nasi biasa gitu ya, kamu kan harus memilih gitu, biarpun kamu maunya pizza. Apalagi anak-anak sekarang itu gampang sekali mencari informasi tentang calon-calon anggota dewannya dan calon presidennya. Presidennya kan sedikit ya, paling nggak sampai 5 gitu, karena untuk kita mencalonkan diri sebagai presiden itu gabungan partai politik itu butuh 20%. Jadi karena susah penggabungan sama 20 ya paling banyak itu 4 calon. Artinya kalian bisa mengetrack dengan kemampuan dan hobi kalian ya. Semua pasti hobinya kepo ya. Nah, jadi keponya untuk hal yang positif gitu. Kalau dalam politik ini kita harus cari tahu siapa calon presiden, kita harus cari tahu siapa caleg yang akan kita pilih untuk pemilu mendatang. Dan tadi money politik, saya tahu di sini kalau dulu ada julukannya apa, matre gitu ya. Nah, kalau dulu cewek, sekarang cowok cewek juga ada yang matre gitu kan. Nah, matre di sini ya jangan sampai kita bawa ke dalam politik gitu, karena materainya nggak seberapa. Jadi kalau kita karena duit sesuatu, ya, kemudian kita dibayar untuk menentukan pilihan kita sama saja menggadaikan yang berharga. Ingat ya, kalian di sini cuma punya satu suara, setiap orang. Itu sama kayak nyawa. Gitu. Nyawa punya berapa? Satu. Nah, pilihan juga punya satu. Nggak bisa kalian ke dalam bilik suara terus milih 3 atau 4 pilihan, nanti suaranya langsung dinyatakan batal. Jadi saran saya sebagai yang pernah jadi anak muda gitu ya, kita punya pengaruh yang cukup besar, kita gunakan pengaruh kita itu ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih baik. Nanti ke depannya saran saya buat kalian anak muda, ya, biarpun misalnya nggak sampai kampanye dari calon anggota legislatif kepada kalian harus inisiatif mencari, ya, bongkar. Oh, ini ada DCT-nya. DCT itu daftar calon tetap. Ya. Itu ada DCT untuk anggota DPR tingkat kota, NL, ada tingkat provinsi dan ada tingkat RI. Kemudian ada lagi calon anggota DPD. Nah, nanti kita bisa tracking semuanya. Ada Google, ada medsos yang bersangkutan. Jujur aja, kalau sudah misalnya calon, dia nggak kenal medsos, ya alasan apapun juga, dia nggak ada bisa di tracking, ya sebaiknya jangan dipilih.
Kalau saya sih gitu. Karena kita sebagai generasi muda itu seharusnya memilih yang kita bisa tracking. Kita bisa tracking, mau kalah aku nggak suka medsos segala macam, nggak bisa gitu. Ini udah zaman digital ini. Apa sih generasi keberapa lah ini? Jadi biarpun orang nggak pakai medsos, kalau dia tidak pernah digitalnya tidak jejak digital tidak dapat dicari, jangan dipilih. Sama saja kalian kayak apa, beli kucing dalam karung, nah, gitu. Bagus lagi kalau dia tidak punya digital, ya tapi kalian kenal. Nah kalau kenal itu beda lagi, lebih valid lagi, ya kan? Kalau kalian kenal dan kalian tahu dia bagus, ya kan, kalian bisa pilih dia. Saya juga tidak pernah membatasi pemilih itu sebagai pemilih yang kontemporer. Maksudnya memilih orang itu dari prestasinya, karena belum tentu setiap calon itu memiliki peluang untuk bisa membuktikan dirinya, karena dia belum pernah dipilih, ya kan gitu. Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau ada calon yang ganteng gitu ya. Tapi jujur aja, kalau pemilih laki-laki itu menurut saya jarang milih calon yang cantik. Tapi pemilih perempuan rata-rata calon yang ganteng itu jadi pilihan. Saya nggak tahu itu seperti apa itu hukumnya itu. Kira-kira gitu ya. Nggak pernah kalian yang muda-muda laki-laki ini milih, oh ini cantik banget nih, pilih nggak gitu. Nah, kalau perempuan mungkin ada gitu, kayaknya sih ya. Ya, sedikit ada. Jadi kemudian apalagi tuh, saya juga titip ya, bahwa dulu bangsa kita ini merdeka sama anak-anak muda. Ya, Soekarno itu masih muda. Gitu. Nah, nanti apapun yang dipilih oleh adik-adik di TPS, ya, saya berharap semua memilih, kecuali nggak ada, artinya berafiliasi dengan dengan sebuah sistem penyelenggara negara yang lain yang katanya ini togut atau ini haram untuk memilih, gitu ya. Saya harap nggak seperti itu, karena nanti satu suara kalian itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan saya, pilihlah orang yang memiliki track record kalau kalian tidak kenal. Dan tentu kalian ketemu dengan semua calon. Ya, kalau calonnya jelek, ada kesalahan di masa lalu, biasanya manusia itu mengulang. Ya. Kalau dia bohong, dia akan ulangi kebohongannya. Kalau dia mencuri, dia akan ulangi mencurinya. Itu pasti sudah. Kalian bisa bantu mengedukasi kawan-kawan kalian selain yang di tempat ini, mengedukasi tetangga dengan cara kalian sendiri. Kalian juga punya tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya ada yang main Mobile Legends misalnya, setelah pertemuan hari ini kalian bisa mengedukasi saat kalian main game misalnya. Atau saat perempuan ngapain sih, hobi perempuan itu biasanya ngerumpi kan? Oh, paling nge-tiktok kan? Nah, di sela-sela itu kasih tahu sama teman-teman kalian bahwa pentingnya untuk datang ke TPS nanti tanggal 14 Februari 2024 dan memilih dengan cerdas, ya, jangan golput dan jangan dipengaruhi karena money politik atau uang. Saya kira gitu, Nelvi. Baik, terima kasih Pak. Oke, satu hal yang saya tangkap dari penjelasan Bapak di sini adalah kita tidak boleh memilih pemimpin berdasarkan berdasarkan hanya prestasinya saja, melainkan harus memilih berdasarkan kualitasnya, gitu kan Pak. Kemudian pemilih juga harus punya yang namanya itu track record. Terus kita juga kalau misalnya pemilih itu pemimpin itu, maksud saya pemimpin tidak mempunyai track record, at least kita harus kenal dengan pemimpinnya, ya kan Pak ya. Oke, saya juga akan membuka sesi Q&A yang akan panelis kita tanyakan kepada Bapak pada malam hari ini. Oke, siapa dulu nih panelis yang mau bertanya? Oke, baik, Michael. Sangat antusias ya kelihatannya Michael ini. Silakan Michael. Terima kasih, baik Novi.
Dan pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, berdasarkan konstitusi, bukankah sudah jelas terdapat hukuman bagi pelaku money politik itu sendiri? Apa alasan sulitnya menjerat pelaku money politik dari Anda sebagai pemegang otoritas yang menangani hal tersebut? Sekiranya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak silakan dijawab, Pak. Saya jawab, Kak? Iya, Pak. Jadi pertama, kasus money politik itu kenapa susah diungkap, Mas siapa? Michael, Pak. Michael. Itu karena yang dihukum itu si penerima dan si pemberi. Nah kan, kalau orang sudah terima mana mau dia ngelaporkan. Kalau dulu ada, dia terima, dia jebak, dia untuk calon tertentu, dia kumpulkan buktinya segala macam, baru si pemberinya dia kasih tahu, dia nggak kena jerat, itu bisa dijadikan jebakan, ya kan? Sekarang penerima dan pemberi kena. Nah, kalau penerima dan pemberi kena, itu kemudian ya siapa yang mau melaporkan? Kalau misalnya saya, ada orang melihat saya ini apa namanya itu, saya terima uang gitu ya, Michael ya. Saya terima uang, ketika ceritanya saya nggak akan ngaku, oh ini bukan buat pemilih kok, bukan buat pemilih, memang saya dapat jajan kok dari dia, dia senang lihat muka saya dikasih duit saya, kan bisa aja begitu. Nah kemudian di undang-undang itu nggak mungkin orang yang mau dipilih itu langsung kasih duit, nggak mungkin, pasti dia pakai kaki tangannya, iya dong. Kalau dia ngasih duit, berapa orang tuh dia kasih duit? Berapa suara? Oh, dia kan butuh kan kalau untuk tingkat kota itu kan ribuan. Nggak mungkin ngasih duit ke ribuan orang. Pilih saya. Nah, nggak mungkin. Nggak dipilih kita itu. Ya kan? Dan capek karena mengumpulkan ribuan suara. Belum tentu juga mereka ini kemudian memilih kita. Tapi saya yakin lah kalau adik-adik memang ada di belahan dunia ini yang memang 100.000 pun berharga. Lumayan kan, 200.000 tingkat 2, 100.000 tingkat 1, ada 150.000 tingkat 1, 100.000 tingkat pusat. Berapa itu semuanya? 500 ya? Enggak, 400. Tambah DPD 100. 500 akan dapat itu setiap minggu. Ada di sini orang 5. Kalikan aja 5 kali 500, berarti 2,5 juta. Jadi dianggap pemilih itu sama dengan 2,5 juta. Kan gitu kan? Tapi ketika adik-adik nanti golput, yang kayak gini makin merajalela. Ketika adik-adik aktif, ya kan? Kita kemarin partisipasinya mungkin sekitar 70-an sekian persen gitu ya. Itu berpengaruh karena tingkat partisipasinya rendah. Ketika tingkat partisipasi tinggi, kemudian yang punya kemampuan logika untuk apa namanya ya saya katakanlah berdewasa dalam pemilu itu tinggi, nggak akan laku tuh yang yang 2,5 juta tadi tuh. Wah rugi juga gua keluar 2,5 juta atau gua nggak terpilih. Tapi kalau misalnya kita cerdas ya, gimana? Saya mau bilang gini, ketika adik-adik tidak datang ke TPS atau golput, suara yang kayak gitu semakin berharga. Suara pragmatis semakin berharga. Nih, kira-kira logika matematikanya gitu. Semakin Anda aktif, semakin tidak berharga suaranya. Suara pragmatis ini. Kalau suara yang logis tadi lebih tinggi dibandingkan suara pragmatis. Gitu. Oke. Baik, Michael, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke. Baik, terima kasih juga Bapak atas pertanyaannya. Kita lanjut ke next panelis, yaitu siapa? Yoga. Oke. Silakan Yoga. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Gilar Syukur Triantiyuda. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa upaya KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengurangi golput dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia? Baik, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik Pak, silakan dijawab. Yuda atau Yoga? Yoga Pak. Oh Yoga ya. Yoga. Jadi pertama saya mantan ketua KPU. Saya 10 tahun di KPU tuh. 10 tahun tuh lama loh. Kalian kuliah aja cuma 4,5 tahun kan gitu. Yeah. Itu aja keras lama. Nah, kan? Tapi saya digaji. Lumayan lama digaji. Jadi kira-kira gini, KPU itu bertugas melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi itu artinya apa? Bahwa ada apa namanya
pemilu tanggal 14 nanti ya, Februari, dan KPU tidak punya wewenang untuk menindak, itu ada di Bawaslu. Tapi begini, undang-undang itu dibuat berdasarkan persetujuan DPR dan enggak MPR dan Presiden, ya. Artinya undang-undang itu dibuat oleh anggota legislatif. Kira-kira kalau kalian jadi anggota legislatif, kalian akan buat undang-undang yang kejam atau buat undang-undang yang biasa-biasa saja? Biasa aja. Biasa aja dong. Ini kan nanti aku mau pemilihan buat diriku, masa aku kasih yang kejam? Goblok lah kita ini. Ya kan gitu. Pinter dia bikin itu. Jadi undang-undang itu yang nggak sekejam yang dibayangkan. Dia bilang tadi, kalau misalnya kata Mikel kan, bagaimana kok nggak tegak gitu? Karena susah untuk membuktikannya. Yang kedua, ada si pemberi dan si penerima kena pidananya. Nah tadi kalau Yoga bilang kan, apa otoritas KPU tuh bisa mensosialisasikan atau mengurangi yang namanya money politik. Jadi KPU itu hanya melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan misalnya, waktu pencoblosan, ya. Kemudian pendidikan politik. Nah, kalau pendidikan politik artinya bagaimana supaya masyarakat itu tidak memakai sistem pragmatisme, tanggung jawab kita semua. Bukan hanya cuma tanggung jawabnya KPU, bukan cuma tanggung jawabnya Bawaslu. Tanggung jawab kita semua. Nah, kalian kalau sudah tahu materi gini, sesaat kalian langsung dapat tanggung jawab supaya bisa menyampaikan hal ini keluar, ya. Ya walaupun kadang-kadang kalau kita ngomong keluar tuh ya kayak ban buta semua lah. Alah ngomong apa kamu? Ya kan? Ya minimal dimulai dari diri kita. Jangan juga kita nanti ikut tergapai dengan money politik. Misalnya nama kamu siapa deh? ID. Di. Ini ada calon nih. Kamu kalau milih dia dapat 300.000. Wah mau nggak? Mau dong. Ya kita mau gimana mau ngomong. Teman 300.000 gede loh. Bener nggak? Gede. Buat pulsa tuh berapa giga tuh? Kalau langganan di Telkomsel ya kan? Bisa buat apa namanya? Nonton sepuasnya tuh. Jadi KPU tidak punya otoritas selain dia otoritasnya hanya melaksanakan pemilihan umum sesuai aturan. Jadi kalau nanti ada apapun terhadap money politik itu laporan pelanggarannya ke Bawaslu. Saya di sini kebetulan sebagai mantan KPU kan, jadi tahu otoritasnya di mana dan saya tahu kita juga berhadapan dengan penyelenggara pemilu yang seharusnya bersih. Yang seharusnya bersih. Kalau misalnya bersih, cepat itu pembubaran money politik. Tapi kalau sudah ya agak kurang bersih, ya susah lagi kita memberantas yang namanya money politik. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak. Beri kita dulu dong Bapak. Oke, dari Pak Kamal dulu apakah sudah cukup jelas? Baik. Selanjutnya kita akan panelis yaitu siapa? Oke, Saudari Ika. Silakan. Baik, selamat malam Bapak. Saya Amalia Kartika Dewi. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan memenuhi syarat untuk disebut sebagai demokrasi yang aman, adil, dan transparan? Bagaimana KPU sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur pemilu di Indonesia dapat memenuhi syarat ini? Terima kasih. Waduh. Baik, silakan Bapak dijawab. Ini Tika ini udah nyiapin pertanyaannya, aku aja belum apa. Tapi nggak apa-apa. Apa tadi Tik ulang? Bagusnya pertanyaannya kertas di sini jadi aku jawab gitu. Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan memenuhi syarat untuk disebut sebagai demokrasi yang aman, adil, dan transparan? Bagaimana KPU sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur pemilu di Indonesia dapat memenuhi syarat ini? Terima kasih. Jadi KPU dengan segala kewenangannya, ya kan, Dika ya, itu memang selalu mengupdate yang namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau saya bilang
kalau saya dibandingkan dulu waktu zaman tahun sebelum 98 ini jauh lebih transparan ya. Jauh lebih transparan. Kalau kalian tahu sekarang seluruh orang bisa menjadi caleg. Bahkan orang yang sudah pernah mendapatkan hukuman seberat apapun, dia bahkan bisa menjadi caleg. Ya kan? Koruptor boleh nggak jadi caleg? Boleh. Pembunuh boleh, kecuali yang sudah dicabut haknya oleh pengadilan. Jadi siapapun bisa menjadi caleg. Ya kan? Nah, terus kemudian apa tadi, sejauh mana KPU dengan otoritasnya bisa membuat pemilu itu aman, ya, demokratis? Menurut saya sejauh ini KPU sudah cukup baik ya, dan kita harus sadar bahwa ini lembaga politik. Jadi ketika lembaga politik, orang yang kira-kira akan dirugikan oleh KPU akan ngebluffing gitu. Tahu bluffing ya? Dia akan ngebuskan seolah KPU apa, kardus lah, apa segala macam lah. Ini sistem itu dimanipulasi lah sehingga berpengaruh terhadap enggak ada. Ingat bahwa KPU itu kemudian nanti itu untuk hasil akhir dia bukan berpatokan terhadap hasil di media, bukan berpatokan hasil di website, dia berpatokan hasil yang manual. Nah, hasil yang manual itu akan dikawal oleh semua pasangan calon, semua partai dari TPS sampai nanti ke Jakarta. Saya kira gitu, Tika. Baik, jadi di sini menarik ya Pak ya. Jadi saya juga baru tahu kalau misalnya semua orang itu bisa jadi caleg, bahkan kalau misalnya dia punya background yang kurang gitu ya Pak, ternyata asalkan haknya dia itu tidak dicabut ya Pak. Oke, dari cukup jelas ya jadi Tika. Oke, lanjut kita ke panelis yaitu Wanda. Oke, dari Wanda silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Wanda Rahimasi, biasa dipanggil Wanda. Saya mau tanya Pak, apakah ada langkah-langkah konkret KPU dalam memastikan bahwa hak suara masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat diwujudkan secara aman, terpercaya, serta transparan? Karena dilihat dari kasus sebelumnya, kasus pemilu 2019, banyak masih TPU-TPU itu yang dalam melakukan perhitungan suara terdapat kecurangan Pak. Seperti itu, terima kasih. Siapa tadi namanya? Wanda Pak. Wanda. Bukan TPU tapi TPS, Wanda. Kalau TPU itu tempat pembuangan umum. Oke, jadi saya rasa KPU itu punya kebijakannya. Jadi dalam penyusunan TPS itu bahkan dia kalau sebuah daerah terpencil, dia bahkan biar pemilihnya 30-40 tetap akan dibuat TPS tersebut. Karena biasanya kan biarpun terpencil kan nggak mungkin kita tetanggaan sama orang itu sampai 1 kilo, nggak. Biasanya ada satu kawasan yang agak terpencil tapi isinya misalnya 50 kakak atau 20 kepala keluarga. Nah biasanya KPU diwajibkan untuk satu TPS tersebut untuk penduduk di situ saja, supaya penduduknya tidak perlu kemana-mana, misalnya ke desa yang tetangga yang berjauhan gitu loh. Nah, saya nggak tahu 2019 itu kasusnya seperti apa. Sekali lagi, Wanda, aku ini bukan KPU ya. Aku hanya mantan KPU. Tapi KPU pasti akan mempertimbangkan sebuah lokasi dari kondisi geografi di sebuah wilayah. Jadi misalnya kamu di sini 50, nih kan, kalau TPS itu maksimal 300 misalnya untuk pileg. Tapi di sini 50, di kampung sini agak jauh 6 kilo 50, di kampung sini 2 kilo 50. Dia nggak akan berpatokan di jumlah dulu baru digabung jadi satu TPS. Dia pasti akan melokalisir kampung-kampung yang ada. Jadi ada mungkin satu TPS itu yang isinya cuma 30 pemilih, 40 pemilih. Jika itu memang harus terpaksa seperti itu. Nah memang itu kaitan dengan apa? Satu, sumber daya manusia untuk KPPS-nya. Jadi di setiap TPS ada petugas yang namanya KPPS. Kemudian sumber daya anggaran. Karena saya dulu kalau di KP itu di Samarinda misalnya kan, itu dijatah. Samarinda cuma dapat jatah 2000 TPS. Padahal lokasinya agak jauh-jauh, yaitu tinggal bagaimana kita di daerah memberikan rekomendasi kepada pusat dan kuat-kuatan berargumentasi gitu loh, bahwa ini nanti dapat menimbulkan
tingkat partisipasi yang rendah. Apa alasannya gitu? Alasannya itu tingkat partisipasi rendah. Kenapa? Kalau kita ngajukan tambahan TPS maka ada namanya tambahan anggaran pemilu. Nah, itu nanti yang dipikirkan oleh pusat. Tapi biasanya kalau kita alasannya jelas, pusat pastinya akan menyetujui penambahan anggaran, gitu Wanda ya. Saudari Wanda, apakah sudah jelas? Oke, siap. Kita lihat panelis yaitu Nara. Silakan Nara. Kasih Novi. Jadi begini Pak, di mata kuliah filsafat itu kami diajarkan tentang aksiologi. Jadi aksiologi itu yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang norma, logis, etis ataupun estetisnya sesuatu. Nah, jadi pertanyaan saya, secara aksiologi, apakah tindakan golput adalah hal yang etis dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak memilih? Terima kasih. Apa tadi namanya? Nara. Nara itu kayak nama kalau ada toko oleh-oleh di Thailand. Nanti cek aja kalau nggak percaya. Jadi itu tadi saya kurang tahu ya ilmu yang dipakai itu ya. Jadi begini, kalau kita lihat money politik itu saya nggak tahu negara lain. Mungkin hanya ada di Indonesia gitu. Yang saya tahu ya, negara berkembang juga mungkin ada. Kenapa orang dipaksa untuk melakukan pilihannya? Tanda kutip ya, nggak dipaksa. Artinya kalau dipaksa beneran kan dihukum pidana. Nih kalau misalnya orang nggak milih kan gitu. Di Australia, setahu saya sekian persen nggak pemilih, nggak ikut milih, diulang dia pemilunya. Tapi di sana kan sistem parlementer. Jadi kalau sistem parlementer itu orang partai pemenang langsung memilih Perdana Menteri. Kalian mungkin tahu ya kalau sistem parlementer begitu. Jadi bukan dipilih presiden ya, partai dipilih, partai pemenang milih pemimpin. Nah kalau saya melihat kenapa Indonesia ini harus ditekan sebegitu, kenapa harus ditekan pemilih supaya nanti, karena di tempat kita itu pragmatisnya masih cukup besar gitu loh. Mungkin ahli-ahli yang buat undang-undang itu bagaimana mereka itu, ya bangsa ini kan nggak langsung dewasa. Amerika itu sudah ratusan tahun dia merdeka. Indonesia kan belum sampai 100 ya. Tentu kita berjalannya juga masih penuh liku-liku. Kita ada orde baru, ada apa lagi? Reformasi, ya kan? Amerika sekali merdeka ya udah nggak ada orde lagi. Nggak ada itu lagi, nggak ada namanya perubahan sistem. Dia lebih baik dengan amandemennya. Maksudnya itu ialah ini cara para pemimpin pengambil kebijakan bangsa kita sekarang supaya bangsa ini bisa lebih baik. Bayangkan kalau dibiarkan money politik ya, karena kita orangnya belum dewasa gitu ya. Di sana jauh lah kebebasannya. Mungkin kalau Nelvi tahu, di sana juga ada daerah yang dibebaskan kamu mau narkoba. Ya, coba kamu cari dicek itu kota zombie di Amerika tuh, nah, itu ada tuh. Artinya di sini mana bisa terima kayak gitu? Nggak boleh terima kayak gitu karena kita masih terkait norma. Nah, saya pikir bagus juga norma-norma di bangsa kita ini mengatur yang namanya money politik itu salah. Sebenarnya kalau orang itu tahu salah, ngapain dia lakukan itu? Ya nggak? Ya, tapi kan kita ini kan begitu. Hobinya, biarpun kita tahu rokok itu meracun kan, saya tetap rokok gitu. Jadi kalau ada buku bilang rokok berbahaya ya, saya berhenti baca buku. Tapi rokok tetap jalan. Ya, gitu. Oke, Riana dari apakah sudah jelas? Oke, next kita lanjut ke panelis lagi senyum-senyum nih. Kayaknya pertanyaannya sangat mengundang. Baik, perkenalkan, nama saya Maharani Desari. Ya, di pagi ini. Jadi pertanyaan saya, Pak, lebih menurut Bapak sebenarnya. Menurut paradigma atau sudut pandang Bapak, apakah tindakan masyarakat yang menerima money politik ini berkaitan dengan isu ekonomi dan lain sebagainya di Indonesia? Jika iya, bisa saja golput adalah salah satu jalan termudah yang diambil oleh masyarakat karena kurang adil dan transparan politik di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Ini sekarang dijawab Pak. Ya,
kalau tingkat kemiskinan kita parah, DID ya. ID ini kata dokter Indonesia. Salah masuk kamu ke HI. Jadi betul itu pasti karena tingkat ekonomi kita yang kurang, makanya money politik itu merajalela. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya tadi sudah sampaikan, nggak boleh golput itu sebagai jalan keluar untuk kita apatis karena ada money politik. Semakin kita banyak golput, semakin berharga suara yang money politik ini. Ya, logikanya masuk ya. Semakin kita golput, otomatis suara itu akan semakin sedikit. Ketika dia dibagi, ya kan, suara pragmatis akan semakin besar di sini. Ketika kita nggak golput, suara di sini banyak, suara yang pragmatis sedikit. Dan pelan-pelan selain kita edukasi, ya, dia pasti jalan terus ini. Ini kayak apa ya? Ya pasti ada money politik ini. Kayak apa ya pokoknya ya? Ya pasti ada. Cuman di beberapa daerah, di beberapa negara nggak berlaku money politik itu, makanya tidak dianggap sebuah pelanggaran. Karena masyarakatnya sudah dewasa, masyarakatnya tidak ada yang namanya kemiskinan, ya kan? Kalau orang udah kaya semua, laku nggak money politik? Nggak laku, nggak laku. Wih, gila money politik satu suara harus 5 juta, ya kan? Kalian harus sadar bahwa sekali Anda terima money politik, hitung aja, pernah nggak dulu dapat hitungan? Kita dapat 500.000, dia 5 tahun. Dia beli suara kita 500.000 selama 5 tahun, berarti per tahun 100.000. Per tahun 100.000 itu per bulan berapa gitu loh? Kita dibayar, ya gelilah jadinya. Apalagi nanti mereka akan menentukan nasib kita. Saya kira buat ID, ya apa namanya tuh, suara Anda cuma satu, dan itu adalah satu-satunya yang paling berharga dalam politiknya ID, ya kan? Lalu itu kemudian jangan disia-siakan dengan Anda golput. Kita golput, yang pragmatis akan semakin besar nilainya. Nilai suara pragmatis itu akan semakin berpotensi berubah perpolitikan. Tapi kalau kita habisi golput dan kita berdayakan untuk masyarakat melihat sebuah pemilu dan memilih calon dengan cerdas, itu sama saja kita ikut membangun bangsa ini ke depan. Baik Pak, jadi saya analisisnya adalah sebenarnya money politik itu nggak boleh menjadi alasan utama untuk kita sebagai pemilih ini untuk golput ya Pak ya. Bagaimana ini termasuk jelas? Oke, lanjut kita ke panel selanjutnya, yaitu sadari kita. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Nagita Nagita, biasa dipanggil Nagita. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah ada cara efektif yang dapat dilakukan oleh kita semua agar memiliki sistem politik yang adil, transparan, dan bebas dari money politik? Karena saking membudayanya money politik di Indonesia itu menjadi seperti dogma atau prinsip yang kuat di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih dari saudara Nagita. Silakan Bapak. Apa itu? Ulangin dulu. Nagita. Nagita ini istrinya Raffi ya? Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah ada cara efektif yang dapat dilakukan oleh kita semua agar memiliki sistem politik yang adil, transparan, dan bebas dari money politik? Karena saking membudayanya money politik di Indonesia itu menjadi seperti dogma atau prinsip yang kuat di masyarakat. Oke. Asik. Oke, saya jawab ya. Jadi pertama itu dari kitanya dulu. Yang pertama kita harus memilih pemimpin yang punya track ya. Punya track, nanti saya kasih tahu kenapa. Punya track dan punya visi misi dan punya semangat untuk pembaruan bangsa tadi, terutama ke arah sistem yang lebih baik. Ya, kenapa? Karena sistem itu dibuat oleh orang-orang yang kita pilih. Jangan tiba-tiba kita mengharap sesuatu itu berubah, tapi orangnya yang punya hak, punya wewenang tidak pro perubahan gitu loh, ya kan? Kalau orang diuntungkan, dia jadi nih, dia bawa isu perubahan,
wah saya bisa terpilih berarti ada masyarakat yang menginginkan perubahan, kira-kira gitu. Nah dia akan melakukan perubahan itu, ya kan? Ketika dia terpilih oleh orang-orang, wah saya terpilih karena saya ngasih duit kemarin, maka dia akan berusaha membuat aturan, membuat undang-undang, membuat produk hukum yang mengamankan dia. Ya, makanya saya bilang saya sering ngomong di sini yang penting mulainya dari kita. Jadi misalnya Nagita ngomong sama orang tua, sama adik, kalau adiknya bisa milih ya. Kalau adiknya beda setahun bisa milih loh. Kemudian sama tetangga. Biarpun nanti disangka lo gila lo. Pasti gitu. Bener. Nah, orang duit yang paling penting. Nagita lo otak lo gimana? Yang kayak gitu pasti bener, pasti dapat karena kita nggak punya kemampuan untuk melakukan apa namanya tuh mempengaruhi. Tapi aku yakin suatu saat kamu akan sampai ke situ, sanggup mempengaruhi orang gitu loh. Tapi ke arah yang lebih baik gitu. Tapi jadinya kita harus mulai dari diri kita ya. Kalian aku yakin lah semua di sini pasti punya hal ke arah yang lebih baik dan jangan sampai sama kalian kita. Jangan sampai sama kita doang. Sampaikan ke sekeliling kita, ke tukang bakso yang bilang jadi langganan kita, tukang parkir yang biasa kita ya kan. Nah, supaya bangsa ini bisa berubah secara apa istilah kata itu? Ya selain bertahap, langsung sekalian gitu loh. Ini hal dikampanyekan. Kalau perlu nanti ada dia punya IG, ayo dong posting di IG kalian yang positif tentang pemilu. Jangan cuma habis ini terus apa? Diem, habis itu bikin TikTok yang lain-lain tuh. Kalau bisa TikToknya ya sebulan sekali bisa masukin tentang pesan-pesan pemilu. Walaupun kalian juga bukan pakar di bidang pemilu. Saya kira gitu. Jadi paling pertama adalah yang penting semuanya itu dimulai dari diri sendiri, gimana cara kita mempengaruhi orang lain. Oke, kemarin ya Pak ya. Terakhir kita ke panelis yang terakhir, tapi sebelum itu saya mau tes dulu nih audiens kita udah ngantuk nih. Ayo panelis ini baik. Oke, lanjut panelis terakhir. Samira. Malam Bapak, saya Chandra Zahra ingin bertanya, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk membuat politik Indonesia lebih transparan dan adil bagi semua masyarakat? Menurut persepsi atau pendapat Bapak? Terima kasih Safira, silakan Bapak dijawab. Makasih Safira. Ini membuat politik lebih transparan adalah dengan merubah aturan atau undang-undangnya ya gitu ya. Dan pasti nanti ya, saya tadi sama dengan pertanyaan dari Nagita tadi, bahwa kalau kita yang terpilih dalam pemilu itu adalah orang-orang yang pro ke arah perubahan lebih baik, maka akan terjadi perubahan itu. Orang-orang yang pro perubahan lebih baik akan dipilih, akan jadi ketika dia mendapatkan pemilih orang-orang yang pro perubahan, benar nggak? Ya dong. Kalau saya mau yang dipilih orang bodoh, maka nanti akan ada bagaimana bodoh ini tetap dipelihara. Tapi kalau kita memang pilih yang progresif segala macam, ya nanti yang hal yang progresifnya akan terjadi. Nah, bagaimana membuat politik itu lebih transparan? Saya kira ya bangsa kita ini sudah jauh lebih baik ya. Apa namanya tuh? Politik dari masa ke masa. Setahu saya dari saya masih masa kuliah. Kalau zaman dulu kuliah ya saya memang apatis. Karena kita mau milih apa aja kita udah tahu lah di TPS itu pasti akan terus sistematis. Angkanya udah jelas keluar gitu loh. Sekarang ketika jargon perubahan didengungkan, ya akhirnya kita bagaimana kita memilih cara untuk merubah gitu, untuk berubah bagaimana kita, apakah dengan pragmatis? Dulu nggak ada tuh pragmatis. Dulu waktu kalau kalian kenal sama orang, tanya bapak mama kalian ya, kalau memilihnya di sebelum 98 nggak ada namanya money politik itu. Pikiran satu aja. Iya, pikiran cuma satu. Ya partainya itu aja yang nomor apa? Nah itu aja. Nah kalau yang ini agamis
nomor 1. Yang agak nasionalis nomor 3. Sisanya ya yang banyak-banyak ini yang nomor 2. Nggak ada namanya money politik, itu nggak ada. Orang dibayar buat pilih nggak ada. Nah, tapi ada perubahan. Nah, kita ini berubahnya pengen milih bebas, terserah kita. Tapi kemudian ada hal yang lain yang disebut tadi money politik. Itulah yang membuat proses perubahan kita menjadi kotor. Akhirnya bangsa ini terhambat. Seharusnya kemajuan kita bisa sekarang kecepatannya 15 kilo, sekarang kecepatannya baru 14 kilo atau 13 kilo. Nah, ini dipengaruhi oleh money politik. Nah, terkait yang tadi transparan, saya kira kita nggak tahu ya setransparan apa nanti politik itu bisa dilakukan gitu ya. Karena kan orang kan milih aja nggak boleh ada yang tahu. Betul. Nah kan, tapi biarpun ke TPS, kita ini kalau di Samarinda di Indonesia itu beda dengan kalau kita lihat pemilih nih ya. Kalau di Amerika gitu, dia udah tahu nih kita milih, kita udah tahu nih dia bakal milih apa, Demokrat. Sebagian kecil aja yang nggak ketahuan memilih, walaupun dia memilihnya di TPS, tapi udah ketahuan kan. Ini Demokrat, ini Republik, ini Demokrat. Hanya beberapa orang saja nggak ketahuan. Itulah makanya kenapa di demokrasi di Amerika itu berimbang. Ya kadang-kadang 3 tahun yang megang Demokrat agak jelek, selanjutnya dipilih oleh Partai Republik. Di tempat kita itu agak susah ya efisien dalam politik itu karena partainya cukup banyak gitu. Partai pemenang pemilu pun terpaksa harus menggandeng partai lain untuk bisa misalnya presiden yang jadi untuk bisa mengamankan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita kan ada eksekutif, legislatif sama yudikatif. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas materinya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Sebentar, aku kalau ingat kayak gini ya, kalau ingat yang tukang tipu-tipu warung tuh, jadi pilih hadiah apa Pak? Ambil hadiah. Oh bapak beruntung dapat ini, tahu kan yang gitu ya? Tapi kira-kira ini nggak begitu ya? Semoga ya. Oke, jadi penjelasan dari Bapak narasumber kita hari ini gimana teman? Jelas? Atau kurang jelas? Jelas banget. Saksinya jelas banget. Oke, jadi kita udah tiba di penghujung acara nih teman-teman. Nah, karena kita udah tiba di penghujung acara, satu catatan penting dari narasumber kita hari ini adalah sebenarnya anak muda itu punya pengaruh yang cukup besar loh dalam pemilihan bangsa, yaitu selalu dengan pemilihan umum tadi. Nah, jangan sekiranya kita sebagai pemilih pemula ini menyanyiakan satu suara sekalipun yang satu suara kita itu untuk uang semata. Oke, saksikan terus Q&A menarik dari Dusam ID, dan jangan lupa juga follow, like, comment, and subscribe. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini, dan kepada para panelis dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan kepada para hadirin sekalian dan juga Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, kepada Dusam ID, dan jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada prodi kita yang tercinta ini, yaitu Prodi Hubungan Internasional Universitas Maulana. Saya akhiri dengan mengutip quotes dari filsuf Marcus Aurelius yang hidup di periode tahun 161 hingga 190 Masehi, yang mengatakan bahwa everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Artinya, semua yang kita lihat hanyalah sebuah opini, bukan sebuah fakta. Semua yang kita lihat hanyalah sebuah perspektif, bukan kebenarannya. Saya, Naomi Anas Musir, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.